siang, dosen penguji dan teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang usulan penelitian saya yang berjudul ini. Maaf Pak, ini boleh saya share screen? Boleh, boleh. Baik. Semuanya kalau bisa share screen semua. Ya, apakah sudah masuk? Ya, sudah. Sudah ya. Baik, yang berjudul usulan penelitian saya, pengaruh kualitas media e-commerce terhadap keputusan pemesanan kamar di Gumilang Regency Bandung. Baik, untuk pertama-tama di sini yang seperti kita tahu itu adalah pemasaran pada usaha bisnis telah banyak mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan gaya hidup, serta pola pikir manusia pada era digital. Saat ini pemasaran tidak hanya dilakukan secara offline, tetapi sudah mengarah kepada pemasaran online atau e-commerce juga. Ada dua di sini, ada teknologi yang sekarang, ada e-commerce dan konvensional. Konvensional ini metode kuno ya sebetulnya. Jadi kita bisa reservasi kamar melalui telepon, email, atau walk-in. Walk-in ini adalah datang langsung ke hotelnya. Dan ini yang kedua adalah e-commerce, bisa reservasi kamar melalui Traveloka, Agoda, website, dan lain-lain. Terus juga di sini dengan adanya e-commerce, para konsumen dapat melihat langsung fasilitas yang ditawarkan oleh hotel, harga, serta komentar dari konsumen lainnya yang pernah menginap melalui jaringan internet. Hal ini juga dapat membantu calon konsumen dalam memilih hotel yang paling sesuai dengan keinginan mereka. Media e-commerce yang digunakan dalam bisnis hotel ini biasanya itu adalah website dan OTA, serta dipasang di media sosial. Sedangkan pada kasus ini, itu sangat bertolak belakang sekali dengan Gumilang Regency yang sudah menjalankan kegiatan e-commerce sejak tahun 2014. Tetapi belum menunjukkan hasil yang sangat memuaskan karena belum memberikan hasil yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen secara online. Padahal di samping itu, e-commerce dapat mengurangi biaya operasional dan dapat menjaring konsumen pada saat hotel sedang sepi. Lalu setelah dari yang tadi saya jelaskan, saya tarik rumusan masalahnya seperti ada 3, yaitu bagaimana kualitas media e-commerce di Gumilang Regency Hotel Bandung. Yang kedua, bagaimana keputusan pemesanan kamar di Gumilang Regency Hotel Bandung. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas media e-commerce terhadap keputusan pemesanan kamar di Gumilang Regency Hotel Bandung. Dari sini saya mempunyai 2 landasan teori yang menjelaskan tentang kualitas media e-commerce tersebut. Saya ada 2 landasan teori di sini yang dijelaskan. Untuk pertama adalah e-commerce, itu menurut Munawar merupakan suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dan yang kedua, ini tentang keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller, itu dibagi 5, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Dari judul tersebut saya tarik kerangka penelitiannya juga. Yang pertama ada 2 variabel, itu X-nya itu adalah e-commerce-nya yang terbagi menjadi 2, yaitu kualitas website Gumilang Regency Hotel dan informasi Gumilang Regency Hotel di website OTA atau online travel agent. Terus dan yang ini mempengaruhi tentang keputusan pembelian, yaitu variabel Y. Ada 5 di sini: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Metodologi penelitian yang saya menggunakan yaitu teknik pengumpulan datanya ada deskriptif kuantitatif yang meliputi ini wawancara. Yang akan saya wawancarai adalah pihak hotel, sebagian besar adalah targetnya itu departemen sales dan marketing, khususnya bagian e-commerce. Dan juga saya sebarkan angket atau kuesioner kepada beberapa tamu yang akan menginap di Gumilang Regency Hotel Bandung. Sekian untuk presentasi usulan penelitian saya.
boleh mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang mau direvisi, boleh saya persilakan kepada dosen penguji. Terima kasih. Baik, terima kasih Gustia. Tolong dipersiapkan ya alat tulisnya. Iya, Pak. Baik. Baik, selanjutnya untuk penguji, baik Pak Panji dan Pak Emron, untuk yang pertama, sesi pertama, saya persilakan kepada Pak Panji untuk memberikan arahan, masukan, dan terkait proposal yang disampaikan Gustia. Silakan Pak Panji. Baik Pak Hadi, terima kasih. Gustia. Iya Pak. Saya tadi udah ngirim ke Bu Hani, terus mungkin udah pas ke kamu kali ya, kamu belum baca kali. Udah Pak. Dari Word kamu yang dikirim ke saya, ini saya akan ngomentarin ya. Jadi pengaruh kualitas media e-commerce terhadap keputusan pemesanan kamar gitu ya. Nah, saya pengen tahu apakah ada bermasalah nggak nih di e-commerce-nya? E-commerce-nya Gumilang. Baik, saya jelaskan di sini saya sudah dapat beberapa data, Pak. Menurut saya ini bermasalah ya, karena memang untuk hasil dari pembelian di e-commerce itu memang masih kurang kayak gitu. Walaupun dengan adanya website ataupun Traveloka, Agoda yang seperti kita tahu e-commerce yang ada, itu memang untuk peminatnya sendiri pun masih kurang seperti itu. Di sini untuk datanya sendiri, kalau misalkan saya sebenarnya sudah ngambil data, tapi untuk datanya sendiri sih, kalau misalkan saya nggak masukin ke PowerPoint ini, tapi ada di dalam skripsi, di dalam usulan penelitian itu bisa dilihat sih Pak, di bab 1, itu ada grafik yang perbandingan target dengan pencapaiannya, gitu. Terus analisa sementara kamu gimana tuh? Analisa sementara saya... Kan gini. Ini apakah target yang kamu biru itu ya di naskah kamu ya? Di naskah kamu itu kan target itu maksudnya target apa? Ini grafik pencapaian penjualan, Pak. Iya. Gini, kalau penjualan itu mereka mencapainya dengan berapa macam cara? Untuk mencapai target itu berapa macam cara? Sebetulnya kalau misalkan dengan caranya mereka sendiri, ada mereka menjualnya dengan sosial media, terus juga walaupun mereka sudah walaupun mereka sudah memberikan informasi ke pihak OTA, tapi jadi masih kurang gitu Pak targetnya dari. Gustia, jadi kamu harus ini kan target itu adalah 100% dari hunian kan, 106 ya, kamar ya, betul nggak? Iya betul. 106. Nah kamu tuh harus membreakdown 106 itu untuk mencapai 100% itu berapa dari e-commerce, berapa persen, kemudian berapa persen dari penjualan langsung, ya, berapa persen dari mulut ke mulut. Nah itu harus ada targetnya, paham nggak? Iya paham Pak. Ya, jadi dia itu menerapkan dari 100% pencapaian itu pakai pemasaran ini berapa persen, pakai pemasaran ini berapa persen, ini berapa persen, sehingga secara total itu 100%. Ya, katakan misalnya e-commerce misalnya 50% dari target, oke ya. Nah, kemudian kamu ngecek ini orang berasal dari e-commerce atau dari mana gitu. Misalnya saya nih datang ke Gumilang, ditanya Pak Panji mesen kamarnya ini melalui e-commerce atau melalui ini atau melalui ini. Nah itu baru ketahuan tuh ya. Pencapaian ini saya rasa bukan pencapaian e-commerce. Kamu punya target total, tapi pencapaian ini adalah total dari kombinasi pemasaran gitu ya. Jadi dari pencapaian ini harusnya di breakdown lagi, mana yang dari e-commerce, mana yang dari
misalnya penjualan langsung atau dari mana gitu kan. Ada beberapa cara kan, cara penjualan itu ya, dari mulut ke mulut atau seperti gimana tuh. Betul nggak, Gustia? Iya, Pak. Ya. Nah, saya minta kamu nge-breakdown dari pencapaian gitu. Saya rasa bukan e-commerce doang ini, target ini ya. Yang 35%, 35% dari jumlah kamar, ini apakah dari e-commerce atau bukan? Kamu cek ulang. Jadi saya minta ada tambahan target dari masing-masing ini ya, dari masing-masing Penjualan. breakdown-nya itu ya, breakdown dari target ya, berapa persen dari e-commerce, berapa persen dari ini. Udah dicatat, Sudah, Gustia? Pak. Ya, supaya kelihatan nih, e-commerce mencapai target nih. Oh, katakan cuma 20%. 20% dari 100%-nya e-commerce, paham nggak maksud saya? Paham. Misalnya dia dikasih target 50 kamar dari e-commerce ya, 50 kamar. Tapi pencapaian dari 50 kamar itu cuma 20 kamar. Artinya 20 dari 50 gitu. 20 dari 50 berapa persen? Gitu kan? Iya. Oke ya. Nah, itu maksud saya seperti itu, 20% dari 50 kamar. Dari total itu berapa gitu. Nah, itu yang harus kamu cek ulang gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata pencapaian di 20, 10%, cuma 5%, nah itu baru ada masalah di e-commerce. Apa maksud saya, Gustia ya? Saya minta kamu nge-breakdown lagi gitu ya. Karena permasalahannya ini masih belum tuntas nih. Iya, Pak. E-commerce sebenarnya berapa persen dari total okupansi gitu ya. Baik. Terus yang kedua, yaitu saya minta nanti kamu buat target tertulis dari masing-masing cara pemasaran ya. Yang kedua itu adalah teori-teori masukin ke bab 2 ya. Ya. Kamu masukin ke bab 2. Kemudian berikutnya kualitas media e-commerce. Saya nggak ngerti nih apa hubungannya dengan kualitas dengan jumlah keputusan pembelian gitu ya. Nah, ini tolong kamu cek lagi nih, pengaruh kualitas, kan kamu cerita kualitas medianya kan? Iya. Nah, kualitas medianya apakah, saya nggak paham nih, kualitasnya buruk atau bagaimana, ini nggak kamu jelasin gitu. Oke. Ya, tentang kualitasnya, yang kamu maksud kualitas itu apa? Nah, ini belum jelas nih ya. Oke, terhadap keputusan, nah ini terhadap keputusan itu kan artinya si konsumen itu melihat dari penawaran yang ada gitu ya, dari berapa channel jalur distribusi tersebut ya, keputusannya entah itu karena adanya bonus atau misalnya ada pemotongan harga, misalnya pesan sekian lama, misalnya 6 bulan dapat potongan misalnya 20%, nah kayak gitu. Nah ini belum jelas nih keputusan pemesanan ini, kamu tidak menggambarkan di sini ya. Ya, tidak menggambarkan di latar belakang. Itu aja Pak Hadi dari saya untuk Gustia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Panji. Selanjutnya. Udah dicatat ya Gustia ya? Udah Pak. Makasih ya Pak Panji ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Panji. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Emron Edison. Pak Emron, dipersilakan. Masih di itu Pak, ini Pak. Ya. Terima kasih kepada Pak Hadi Mulyana. Selanjutnya kepada Gustia. Yang pertama, saya mungkin melengkapi apa yang dikatakan oleh Pak Panji tadi ya. Yang betul, jadi kamu urai dulu dari sekian konsep pemasaran itu, ya, khususnya kepada media media sosial ya, media e-commerce kamu ya, betul ya? Iya Pak. Nah, nanti kamu lihat indikatornya adalah target tadi, indikatornya target. Ya, indikatornya target.
Nanti kamu akan wawancara kepada pengusaha manajemen sana, ya. Tercapai nggak target ini? Kalau dia tidak tercapai, artinya di sini sudah ada titik temu masalah. Itu yang pertama. Tetapi bisa saja perusahaannya kadang-kadang tidak menetapkan target secara spesifik, ya, secara spesifik. Pokoknya targetnya sekian, tapi dia tidak urai. Umpamanya dari media berapa, dari dari mulut ke mulut berapa, ya. Nah, caranya adalah nanti Bustia melihat rasionya, ya. Kalau sangat kecil ya berarti ini adalah masalah, ya. Itu kira-kira. Yang kedua, judul kamu ini adalah pengaruh kualitas media e-commerce, ya, terhadap keputusan pemesanan. Jangan kualitas media, tapi pengaruh media aja. Nanti kualitasnya itu dilihat dari hasil aja, ya. Paham nggak ya? Jadi yang kamu uji itu adalah pengaruh media ininya, media e-commerce-nya. Iya. Oke, paham ya? Nah, ini karena yang Gustia lakukan adalah penelitian metode kuantitatif. Jadi kalau bicara metode kuantitatif adalah menguji variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain menguji teori, ya. Nah, teorinya adalah teori media e-commerce terhadap keputusan pemesanan. Oke, saya kira pasti Gustia udah paham. Sudah bagus, kamu sudah menyusun kerangka pemikiran, kerangka pemikiran ya, bukan kerangka penelitian, ya, kerangka pemikiran, ya. Jadi ini kata siapa? Ini kan ada dimensinya. Kualitas e-commerce-nya ada dua, kualitas website, informasi. Ini dimensi teori apa dimensi apa ini? Yang keputusan pembelian, Pak? Ya, yang e-commerce yang nomor 2 nih. Informasi Gumilang Regency ini apa nih? Oh, maksudnya itu informasi yang ditaruh oleh Gumilang ke website OTA-nya gitu. Jadi begini, cari teori. Pasti teori itu tidak berbicara Gumilang Regency. Paham nggak? Baik, iya Pak. Di teori itu tidak bicara informasi Gumilang Regency. Mungkin informasi aja mungkin. Maksud saya begini Pak, kalau ini kan maksudnya informasi Gumilang Regency Hotel di website OTA itu maksudnya informasi yang diberikan oleh pihak Gumilang ke OTA-nya itu supaya calon pembeli itu pada tahu gitu Pak, kalau Gumilang tuh seperti ini gitu maksudnya. Gini. E-commerce itu adalah variabel. Ya, variabelnya e-commerce itu adalah variabel X kamu lambangkan kan? Ya. Nah, untuk mendukung variabel itu ada namanya ukuran atau dimensi. Nah, dimensinya itu yang pertama apa? Kualitas. Saya belum baca ya dimensi dari e-commerce itu. Kualitas website. Jangan ada kata-kata Gumilang Regency, karena di teori itu tidak mungkin berbicara ada Gumilang Regensinya. Coba cek lagi, ya. Nah, berikutnya keputusan pembelian. Nah, ini udah benar ini, pengenalan kebutuhan. Kan tidak ditambahin. Pengenalan kebutuhan Gumilang Regency. Kan nggak ada kata-kata Gumilang Regensinya. Karena teori. Ya. Kalau di teori itu di buku itu, kan di buku itu tidak ada membicarakan teori tentang Gumilang Sari. Kamu baca